Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Sebuah partikel dengan massa 4 gram bertumbungan dengan sebuah partikel lain dengan massa 2 gram yang sedang dalam keadaan diam. Jika kedua partikel tersebut menempel satu sama lain setelah tumbukan, maka perbandingan antara energi yang hilang akibat tumbukan dengan energi kinetik awal adalah titik-titik. Jadi kalau kita gambarkan permasalahan ini, di sini ada partikel bermassa 4 gram, yang dia itu saya anggap bergerak ke kanan, kemudian di sini ada partikel bermassa 2 gram, dia sedang bergerak ke arah kiri. Ini adalah keadaan awal ya, sebelum tumbukan. Kemudian partikel tersebut keduanya bertumbukan di sini. Kemudian dia di akhir bergerak. Bergeraknya nanti saya anggap bergerak ke arah kanan, karena yang kiri massanya lebih besar ya, yang ini 4 gram, yang ini 2 gram. Jadi saya asumsikan dia nempel dan gerak ke kanan ya. Jadi adalah tiga kondisi. Sebelum, ini adalah proses ketika tumbukan, dan ini adalah sesudah. Nah, ketika sebelum, di sini memiliki energi kinetik total nanti EK. EK awal saya tulisnya, kemudian ketika tumbukan dan ketika akhir nanti mempunyai energi kinetik EK akhir. Nah, di sini kan disebutkan bahwa ada energi yang hilang akibat adanya tumbukan itu. Jadi cara menghitung energi yang hilang itu kan gini. Energi yang hilang saya tulis EH, berarti adalah energi kinetik awal dikurangi dengan energi kinetik akhir. Nah, yang hilang ini sebenarnya tidak benar-benar hilang ya, tapi berubah bentuk menjadi bentuk energi lain. Bisa energi panas, bisa juga energi bunyi atau energi yang lainnya gitu. Intinya kinetiknya nanti berkurang gitu ya. Yang awalnya anggaplah misalnya 10 Joule, di akhir tersisa 8 Joule, berarti kan yang 2 Joule nanti pindah ke sini kan. Nah, cara kita menghitung energi kinetiknya ini, pertama kita gunakan dulu hukum kekekalan momentum pada proses ini, yaitu bahwa momentum awal itu harus sama dengan momentum akhir. Nah, saya anggap yang partikel pertama bermassa 4 gram ini memiliki kecepatan V1, yang ini memiliki kecepatan V2, dan di akhir mereka memiliki kecepatan V akhir gitu ya, V saja. Kemudian di sini hukum kekekalan momentumnya, P awal berarti kan momentum partikel 1 ditambah momentum partikel 2 ditambah sama dengan momentum akhir partikel 1 ditambah momentum akhir partikel 2. Nah, di sini momentum awal partikel 2 ini 0 karena dia mula-mula dalam keadaan diam. Kenapa 0? Karena kan momentum itu artinya adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Berarti M1V1 ditambah 0 sama dengan yang ini adalah M1V aksen ditambah M2V aksen. Ini saya ganti menjadi V aksen saja ya. Kemudian V1 di sini saya ganti menjadi V karena dia V2-nya 0. Jadi nanti gini. M1V ditambah 0 sama dengan M1V aksen ditambah M2V aksen. Lalu saya bisa tulis menjadi seperti ini. M1V sama dengan M1 tambah M2V aksen. Nah, di sini masanya masih dalam gram ya. Tapi kita tidak usah ubah ke kilogram, tidak apa-apa karena nanti energinya juga dalam satuan energi aja gitu. Berarti kalau kita tulis di sini 4V menjadi 4 ditambah 2V aksen. Berarti 4V sama dengan 6V aksen, atau V aksennya berarti ya 4/6V ya. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 2/3V. Berarti kan energi kinetik awal kita bisa hitung sekarang. Bahwa EK awal nilainya adalah setengah MV kuadrat, yaitu M1, dan EK awal untuk yang benda 2 itu 0 karena dia kecepatannya 0. Nanti di sini kita bisa langsung lanjutkan, setengah M1-nya adalah 4 gram ya. Kemudian kecepatannya tetap V kuadrat, berarti EK awalnya kita dapatkan 2V kuadrat. Kemudian EK akhirnya itu nilainya adalah sebesar setengah dikalikan M1 tambah M2 dikalikan dengan kecepatan akhirnya V aksen kuadrat. Atau sama dengan setengah M1 tambah M2 berarti ya 4 tambah 2 dikalikan dengan V aksen kuadrat itu yang ini. 2/3 dikalikan V, ini kita kuadratkan sehingga nanti setengah dikalikan 6 dikalikan 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, berarti nanti di sini V kuadrat. 6 bagi 2 itu adalah 3, 3 dibagi 9 itu hasilnya adalah 3. Sehingga nanti EK akhirnya itu adalah 4/3V kuadrat. Seperti ini. Sehingga energi yang hilang itu kita bisa hitung di sini. Energi yang hilang adalah sebesar
energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir. Yaitu energi kinetik awalnya adalah 2V kuadrat, sudah kita hitung, dikurangi energi kinetik akhir, yaitu 4/3 V kuadrat. Di sini 2 bisa kita jadikan 6 bagi 3 ya. Jadinya nanti kan seperti ini. Nah, 6 kurangi 4 itu berarti 2/3 V kuadrat. Itu adalah energi kinetik yang hilang. Dan pertanyaan di soal itu membandingkan antara energi yang hilang dengan energi kinetik awal. Berarti EH dibandingkan dengan energi kinetik awal. Ini pertanyaan di soal. EH-nya adalah 2/3 V kuadrat. Kalau energi kinetik awal itu berarti yang ini 2V kuadrat. Kemudian V kuadratnya bisa kita hapus atau saling menghilangkan. 2/3 dibagi 2, ya hasilnya adalah seperti ini ya, 1/3. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang C. Manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar? Yang pertama, momentum sistem bisa kekal meskipun energi mekanik sistem tidak kekal. Jadi pernyataan satu ini benar ya. Kalau momentum sistem itu kekal. Jadi karena adanya hukum kekekalan momentum bahwa P awal itu sama dengan P akhir. Tetapi energi kinetiknya nanti tidak harus kekal. Maksud saya energi mekaniknya ya. Karena nanti kan berdasarkan jenis tumbukannya itu ada 3 jenis nanti tumbukan itu. Yaitu ada tumbukan lenting sempurna, kemudian ada lenting sebagian, ada yang tidak lenting sama sekali. Nah, yang energi mekanik kekal itu hanya di bagian lenting sempurna atau elastis sempurna. Nanti ini nilai koefisien restitusinya 1, yang ini antara 0 sampai 1, ini. Yang ini E-nya sama dengan 0. Jadi apakah momentum sistem bisa kekal meskipun energi mekanik sistem tidak kekal? Bisa. Tergantung jenis tumbukan yang mana ya. Yang ini nanti energinya kekal, yang ini tidak kekal. Tetapi hukum kekekalan momentumnya tetap berlaku. Jadi pernyataan 1 ini benar. Yang nomor 2, agar momentum sistem kekal maka tidak boleh ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Itu benar. Karena nanti kalau misal nih ada 2 buah benda mau bertumbukan ya, kemudian dia ada gaya gesek di sini, maka nanti tidak berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentum itu hanya berlaku ketika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Jadi ketika sigma F sama dengan 0 ya, ketika hukum 1 Newton berlaku, maka hukum kekekalan momentum berlaku. Jadi ini benar. Yang ketiga, kecepatan pusat massa sistem berubah hanya ketika ada gaya luar total yang bekerja pada sistem. Itu benar. Jadi kecepatan pusat massa VPM itu dirumuskan oleh M1V1 tambah M2V2 dibagi dengan M1 tambah M2. Jadi selama tidak ada gaya luar yang bekerja, selama sigma F sama dengan 0, tidak ada yang mengubah V1 V2 ini, maka VPM akan selalu sama. Tetapi jika sigma F-nya sudah tidak sama dengan 0, berarti kan nanti ada yang merubah V1 dan V2 ini ya, misalnya ada gaya gesek. V2-nya berubah, maka VPM-nya kan juga pasti berubah gitu. Jadi pernyataan 3 di sini benar, hanya ketika ada gaya luar yang tidak 0, maka maka kecepatan pusat massanya berubah. Sehingga nanti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 1, 2, dan 3. Semuanya itu benar. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Manakah pernyataan yang benar mengenai percepatan benda? Baik, di sini dia melakukan gerak melingkar beraturan. Berarti nanti akan ada percepatan sentripetalnya juga di sini. Jadi percepatan sentripetal itu arahnya ke dalam AS ya, yang diberikan oleh V kuadrat per R, yang mana V itu adalah kecepatan linear. Bisa juga ditulis sebagai omega kuadrat kali R, yang mana omega itu adalah kecepatan sudut bendanya gitu ya. Nah, karena di sini gerak melingkar beraturan, otomatis dia V-nya ini konstan. Dan jika V-nya konstan, maka A tangensialnya nanti 0. Jadi A tangensial itu A yang searah dengan V ini. Yang mana dia ya 0 ya, karena A-nya kan konstan di sini. Sehingga nanti kalau pernyataan A besar percepatan sentripetal konstan dan besar percepatan tangensial tidak sama dengan 0 itu salah. Kalau sentripetalnya ya konstan karena V-nya konstan di sini, oke? Tetapi percepatan tangensialnya tidak sama dengan 0 itu salah karena dia seharusnya sama dengan 0. Berarti ini salah. Yang B, besar percepatan tangensial tidak sama dengan 0 itu salah. Kemudian dan percepatan sudut sama dengan 0. Nah, ya, kalau yang kedua ini benar ya, percepatan sudutnya sama dengan 0. Karena kan di sini V-nya konstan menyebabkan omega konstan, sehingga nanti percepatan sudutnya atau disimbolkan alfa nilainya 0. Tapi kan di sini salah satunya salah ya. Salah dan benar itu kalau ketemu hasilnya salah.
Berarti pernyataan 2 salah karena ada satu pernyataan yang salah. Pernyataan 3 itu percepatan sentripetal dan percepatan sudut keduanya sama dengan 0 itu salah. Jadi yang 0 itu hanya percepatan sudut, percepatan sentripetalnya tidak 0, dia besarnya konstan. Yang D besar percepatan sentripetal konstan dan percepatan sudut sama dengan 0 ini baru benar ya. Karena sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi. Terus yang E besar percepatan sentripetal konstan dan percepatan sudut konstan ini salah yang bagian ininya, harusnya 0. Sehingga nanti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang D.